Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat belajar dalam keadaan sehat pada hari ini. Anak-anak Indonesia yang hebat, Ibu akan menyampaikan materi PPKN yang berjudul Pancasila sebagai Pandangan Hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan kristalisasi pengalaman-pengalaman hidup dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang telah membentuk sikap, watak, perilaku, tata nilai, moral, etika yang melahirkan pandangan hidup. Pancasila disebut juga way of life, pandangan dunia, pandangan hidup, pegangan hidup, dan petunjuk hidup. Dalam hal ini, Pancasila digunakan sebagai petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dalam kehidupan dalam segala bidang. Hal ini berarti bahwa semua tingkah laku dan tindakan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pencatatan dari semua sila Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup mempunyai beberapa fungsi pokok, yaitu 1. Pancasila sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum. Hal ini tertuang dalam ketetapan MPR nomor 20 MPRS tahun 1966 dan ketetapan MPR nomor 5 MPR tahun 1973 serta ketetapan MPR nomor 9 MPR tahun 1978. Ini merupakan pengertian yuridis ketatanegaraan. 2. Pancasila sebagai pengatur hidup kemasyarakatan. Hal ini merupakan pengertian Pancasila yang bersifat sosiologis. 3. Pancasila sebagai pengatur tingkah laku pribadi dan cara-cara dalam mencari kebenaran. Hal ini merupakan pengertian Pancasila yang bersifat etis dan filosofis. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup bangsa merupakan nilai yang dimiliki oleh suatu bangsa dan diyakini kebenarannya sehingga menumbuhkan tekad untuk mewujudkannya. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan cita-cita moral bangsa yang memberikan pedoman dan kekuatan rohania bagi bangsa untuk berperilaku luhur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa tertuang ke dalam sila-sila Pancasila, di antaranya Ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila pertama ini, fungsi Pancasila memberi pandangan bahwa sebagai warga negara Indonesia terdapat nilai untuk mempercayai dan bertakwa pada Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Fungsi ini memberi makna bahwa setiap warga negara Indonesia harus saling menghormati antar umat beragama agar tercipta kehidupan yang rukun dan damai. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup tercantum pada sila kedua yang memberi makna bahwa sebagai warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, sehingga harus saling bersimpati satu sama lain. Hal itu bisa dicapai dengan cara menjaga dan membantu sesama, membela kebenaran dan keadilan, dan bekerja sama untuk kedamaian negara. Persatuan Indonesia sebagai negara
dengan ragam pulau, suku, dan budaya. Pada sila ketiga, fungsi Pancasila memberi pandangan hidup bahwa yang harus diutamakan adalah kesatuan, persatuan, dan kepentingan negara daripada kepentingan masing-masing. Setiap warga negara Indonesia juga harus memiliki kepribadian yang rela berkorban demi negara Indonesia, mencintai bangsa Indonesia dan tanah air, serta bangga pada negara. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Poin penting pada sila keempat menegaskan bahwa fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup turut mengajak setiap warga negara untuk tidak memaksakan kehendaknya pada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara. Meski akan ada perbedaan pendapat dan cara pandang, namun sila keempat menegaskan akan pentingnya bermusyawarah atau berdiskusi. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa tercermin dari sila ini yang memiliki makna tentang mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan dan gotong royong. Tidak hanya itu, setiap warga negara juga harus selalu bersikap adil dan memahami antara hak dan kewajiban agar bisa menghormati hak-hak orang lain sesama bangsa Indonesia. Demikian pembahasan materi kali ini. Sampai jumpa lagi anak-anak hebat yang soleh dan soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.